Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garin Saputra. Saya berasal dari kelompok J2 semester 5 Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan melaksanakan tugas promosi kesehatan melalui presentasi PowerPoint. Untuk tema presentasi PowerPoint saya sekarang adalah TBC. Baik, saya akan mulai tugas ini. Untuk yang pertama, apa itu TBC? TBC adalah tuberkulosa atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini menyerang semua bagian tubuh, yang paling sering terkena adalah paru-paru. Lalu apa TBC itu menular? TBC dapat menular terutama bila dalam dahak ditemukan kuman TBC. Untuk penularan TBC, kuman TBC keluar ke udara pada saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara. Lalu kuman TBC ini terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan menuju paru-paru dan dapat menyebar ke seluruh bagian tubuh. Untuk faktor-faktor resiko penyakit TBC seperti merokok, kepadatan rumah, pencahayaan yang kurang, ventilasi yang kurang, kondisi rumah, kelembapan udara, status gizi, lalu sosial ekonomi, dan perilaku. Untuk tanda dan gejala TBC, yang pertama adalah batuk berdarah atau darah di dahak atau sputum. Yang kedua, berat badan menurun dan orang terlihat letih. Lalu yang ketiga, ketika malam keringat dingin. Dan yang keempat, batuk lebih dari 3 minggu dan nyeri pada dada. Yang kelima, nafsu makan hilang atau berkurang. Gejala TBC pada anak. Jika anak menderita TBC, biasanya berat badannya akan turun tanpa sebab yang jelas. Lalu tidak nafsu makan, setelah itu batuk 3 minggu atau lebih dan nyeri pada dada. Diare berulang-ulang, muncul benjolan di leher, ketiak, dan lipatan paha, serta demam yang berulang-ulang tanpa sebab yang jelas. Jika anak Anda mengalami gejala seperti ini, segera periksakan anak Anda ke puskesmas terdekat. Apa saja yang diperiksa untuk penyakit TBC? Yang pertama, anamnesa, riwayat penyakit, keluhan, dan pemeriksaan klinis. Lalu yang kedua, tes matuk untuk mengetahui apakah pernah terinfeksi atau belum, atau terutama pada anak-anak. Yang ketiga, pemeriksaan dahak. Yang keempat, pemeriksaan foto ronsen. Untuk pemeriksaan TBC pada orang dewasa, untuk memastikan penyakit TBC pada orang dewasa dilakukan melalui pemeriksaan dahak dengan mikroskop. Dahak diambil sebanyak 3 kali. Yang pertama dikeluarkan di puskesmas sewaktu datang periksa pertama kali. Yang kedua dikeluarkan keesokan paginya di rumah. Yang ketiga, dahak ketiga dikeluarkan di puskesmas sewaktu mengantar dahak yang kedua. Jika ditemukan kuman TBC pada salah satu atau sedikitnya 2 dahak, berarti pasien tersebut menderita TBC dan harus segera diobati. Untuk pengobatan TBC dapat disembuhkan jika diobati sejak awal dan secara lengkap. Lalu jika Anda merasa mengidap TBC, yang pertama, tutup mulut Anda atau batuk di dalam baju saat Anda di dekat orang lain. Yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Yang ketiga, segera pergi ke puskesmas atau klinik yang terdekat.
Untuk pengobatan TBC pada orang dewasa itu berlangsung selama 6 bulan atau 8 bulan. Terbagi dalam 2 tahap. Tahap awal, obat diminum setiap hari selama 2 sampai atau 3 bulan. Tahap lanjutan, obat diminum 3 kali seminggu selama 4 atau 5 bulan. Penderita TBC harus didampingi oleh seorang pengawas menelan obat atau PMO untuk menjamin kepatuhan meminum obat. Untuk pengobatan TBC pada anak berlangsung selama 6 bulan terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap awal obat diminum setiap hari selama 2 bulan. Untuk tahap lanjutannya obat diminum setiap hari selama 4 bulan. Orang tua harus bertanggung jawab untuk kepatuhan anaknya minum obat. Untuk efek samping obat biasanya gatal, kemerahan di kulit, mual, muntah, tidak nafsu makan, nyeri perut, diare. Terus nyeri sendi, nyeri tulang belakang, kesemutan, telinga mendenging. Selanjutnya ada kulit menguning atau hepatitis. Jika terjadi seperti ini, jangan hentikan sendiri pengobatan. Jika mengalami efek samping obat, segera hubungi petugas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Bagaimana merawat penderita TBC hingga sembuh? Yang pertama, minum obat teratur dan benar sesuai anjuran dokter selama 6 bulan. Lalu melibatkan anggota keluarga untuk mengawasi dan memastikan penderita TBC itu minum obat dengan teratur dan benar. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.